Audiotune mempersembahkan audiobook novel Suamiku Ternyata Seorang Presdir yang ditulis oleh autor Picisan Imon. Pengisi suara Eve. Bagian 55. Si barbar yang bertemu Mr. Cole. Selamat mendengarkan. Setelah menunggu beberapa menit, Kinar pun keluar dari dalam toilet itu. Dan tatapan pertama justru mengarah ke pakaian yang digunakan suaminya. Membidik dari atas ke bawah, lalu balik lagi ke atas. Benar-benar potongan seorang bos sih, bukan supir taksi online. Sayang, kau tidak apa-apa kan? Setelah tahu siapa dia sebenarnya, aku malah merasa seperti seorang tikus got yang dipelihara seorang raja hutan. Tidak apa-apa, Tuan. Kinar refleks memanggil itu. Apa? Tuan? Ya habis, Anda itu orang hebat sekali. Berdosa sekali wahai kalian para warga. Bisa-bisanya menikahi seorang presiden dengan wanita sepertiku. Kok jadi manggil Anda sih, sayang? Memang seperti itu harusnya. Saya memanggil Anda Tuan. Kinar merasa semakin ciut, sementara Leon hanya terkekeh. Belum lagi saat mengingat dirinya sudah membuat Tara menjalani hidup sederhana di rumahnya. Tolong jangan hukum saya, Tuan. Hukum? Hukum apa? Hukum karena para warga sudah menikahkan Anda dengan saya. Belum lagi saya pernah menjejalkan kerang hijau ke mulut Anda. Pantas saja ini sampai muntah-muntah. Tuan, aku pasti dihukum gantung setelah ini. Apa? Hei sayang. Leon mendekat, namun Kinar malah memundurkan langkahnya. Anda orang hebat, saya hanya orang rendahan. Ibarat keju dengan singkong. Kalau kentang jauh lebih baik. Ini saya singkong, Tuan. Singkong sama keju mana cocok? Leon pun meraih lengan Kinar lalu menariknya seraya menangkap gadis itu. Siapa bilang kau singkong dan aku keju? Perumpamaan dari mana itu? Perumpamaan dari pemikiranku saja. Intinya saya tidak pantas saja. Panggilan sayangmu? Apa? Panggilan sayangmu? Tidaklah pantas saya memanggil Anda dengan sebutan itu tuh. Leon meluncurkan kecupan di bibir sang istri. Gadis itu pun sedikit terkejut, namun juga menikmati. Karena kecupan lembut itu hingga terlepas dengan perlahan. Aku tetap mastaramu, Kinar. Aku akan tetap menjadi cintamu. Aku tetap menjadi seorang suami yang akan terus memanjakanmu. Jadi tetaplah berlaku sewajarnya. Seperti saat kau belum mengetahui siapa aku sebenarnya. Kau mengerti? Kinar masih mematung, lalu mengangguk cepat. Leon tersenyum dan menyambung lagi kecupan di bibirnya itu. Cukup lama. Sementara beberapa saat sebelumnya, setelah Ivan keluar dari ruangan VVIP, ia berjalan santai menuju lift dan menunggu beberapa saat sampai lift itu terbuka. Seorang gadis yang berada di dalam lift itu tengah membuat balon dari permen karet di mulutnya. Balon itu terpecah bersamaan dengan dia yang mematung seketika. Tentu saja hal itu tidak hanya terjadi padanya, namun pada Ivan juga. Sebenarnya entah perasaan apa yang membuat Dayu merasa benar-benar ingin kembali ke kamar itu. Walaupun dia tahu ada suaminya di sana. Namun hatinya seolah tertarik untuk membuat dia kembali naik ke lantai atas, tempat Kinar dirawat. Oh, hai, Dedar. Lidah Ivan menadak keluh. Dayu, kau pasti mau menyebutkan nama itu kan, Inuyasha? Ivan mundur 2 langkah karena Dayu mendekat ke arahnya. Wow, lama tak jumpa. Kau sudah tak seperti Inuyasha lagi. Rambutmu ini. Dayu menyentuh rambut Ivan. Sementara Ivan diam saja, namun kakinya gemetar. Sudah pendek ternyata, tapi gaya ponimu masih sama. Dayu melepaskan rambutnya itu. Dayu meraih dasi yang menjuntai itu, lalu menggulungnya
dan ditariklah dasi itu hingga tubuh Ivan tercondong ke arahnya. Kau semakin tampan, Dadar darling. Ivan benar-benar merasakan gugup yang teramat. Bahkan mungkin mengalahkan rasa gugupnya saat tengah berbicara di hadapan Tuan Baskara. Tersenyum tipis, Dayu pun melepaskan dasi itu dan menepuk-nepuk bahu Ivan. Lengan ini semakin kekar. Aku suka. Menggigit jari telunjuknya sendiri sembari tersenyum jahil. Ivan pun bergeser 2 langkah, lalu berjalan melewatinya dan menekan-tekan tombol lift di depannya. Garis itu menoleh ke belakang. Jangan kau tekan-tekan terus. Jika sudah waktunya terbuka, pasti nanti juga akan terbuka. Mundur, suruh Ivan yang sudah semakin tak karuan karena Dayu kembali mendekatinya. Oh, mau di jarak 1 meter masih berlaku ya Tuan Dingin. Sementara pintu lift itu pun terbuka. Ivan melangkah masuk dengan sangat kaku. Sampai bertemu lagi, Dadar darling. Dayu tersenyum tipis. Sementara Ivan hanya diam saja melanjutkan langkahnya masuk ke dalam lift itu. Hingga lift itu pun tertutup. Aku bertemu lagi dengannya. Mata Dayu mulai berkaca-kaca. Akhirnya aku bisa menangis lagi setelah terakhir kali saat aku menangis selama berhari-hari karena dia pergi. Dia pergi begitu saja tanpa pesan. Ia mengusap air matanya yang tiba-tiba menetes. Dayu. Ia menghentakkan kakinya, lalu berlari menuju pintu tangga darurat dan memutuskan untuk menangis di sana sendirian. Bersambung. Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, segera download Audiotune.